Jadi sebetulnya sudah lama, bukan dari 2022? Dari 2019. Oh sudah lama juga cukup, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ini anak sekecil ini sudah punya cita-cita ingin pergi umroh. Dan diwujudkan dengan menabung. Bahkan jangan hanya umroh saja, haji. Karena kita kadang-kadang haji jika mampu, terus merasa nggak mampu, saya mah belum mampu, belum mampu. Akhirnya tidak ada niat, tidak ada usaha untuk menabung sekecil apapun. Nah, untuk Aska kayaknya ada cerita juga nih. Mi, boleh gabung bersama saya di sini, Mi? Ayo, Aminya sini. Coba kita lihat yuk tayangan Aska dan keluarga di Jambi. Ini dia. Hai teman-teman, nama Ana Aska dan Miss Anaki. Sekolah Ana SDIT Asidiki. Hobi Ana adalah main bola dan ganggu kakak. Sehari-hari Ana merojaah bersama Ami. Keseharian Ana ya biasa kan ibu rumah tangga, memasak, mengantar anak sekolah, menjemput. Ana ingin Aska menjadi seorang penghafal Al-Quran karena ingin memiliki amal jariah dan bisa Ana pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti, insya Allah. Aska anaknya Masya Allah aktif, Masya Allah Alhamdulillah. Terus dia itu suka main sama kakaknya, usilin kakaknya. Saya sehari-hari bekerja jual beli pinang. Aska dia setiap hari Sabtu atau Minggu dia ikut saya di sini, bantu-bantu saya atau nemani ayahnya lah. Harapan saya semoga Aska bisa belajar di karantina dan menampilkan yang terbaik. Alhamdulillah, secara keseluruhan hafalan Aska itu di sini sangat baik bagi kami. Pesan saya semoga dapat memberikan yang terbaik dan dilancarkan semuanya. Ana senang sekali ngelihat ente di situ, ente kadang-kadang ente. Itu kucingnya nama siapa kucing? Coko. Coko, ada berapa ekor kucingnya? 1. Ami, itu jadi anak itu ada 2. Iya, Aska nomor 2. nomor 2. Nama kakak siapa? Kak Zizi. Kak Zizi. Kak Zizi sama Aska hafalan Al-Qurannya banyakan siapa? Aska, Alhamdulillah. Aska, tapi Kak Zizi menghafal juga? Insya Allah. Ih berarti kamu hebat tuh. Ngasih semangat ke kakaknya juga ya. Aska di sini senang gak sih? Tenang, Senang? Ente kenapa di sini bahagia? karena bisa dapat ilmu. Karena bisa dapat ilmu. Di sana juga dapat ilmu dari guru-guru. Nah, di sini. Di sini seru ya. Lebih banyak teman-temannya sama penghafal Al-Quran juga ya. Iya. Ini aktif banget ya Mi. Alhamdulillah. Ya aktif di hotel juga gitu juga. Murojaah katanya gak bisa sambil diam, kadang-kadang sambil beraktivitas Iya juga ya? bener, Masya Allah, keliling-keliling kamar, keliling-keliling sampai keringetan. Oh gitu. Iya Alhamdulillah. Coba-coba kita mau lihat kamu murojaah sambil silat. Coba. Coba sambil baca apa ya? Surat Anas aja deh. Anas qul a'udzu binas coba. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Yang benar dong. Min syarril waswasil khannas. Terus Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. minal jinnati. Minal jinnati wan nas. Oke. Jadi bisa sambil bermain gitu. Terus gitu. Iya sampai keringetan. Oh. Mau turun lift. Ribut sama Zubair ya ampun. Terus? Luar biasa. Masya Allah. Tapi memang ini makin lama makin akrab anak-anak tuh ya. Iya, Alhamdulillah. Oke. Satu hobi. Paling kan kamu terlihat hidupnya alhamdulillah bahagia ya. Alhamdulillah. Tapi pernah gak sih kamu sedih? Katanya Pak pernah Ame pergi umroh kamu sedih ditinggal ya? Iya. Iya. Kamu gak diajak? Iya. Sedih banget. Abinya ayahnya tapi ikut pergi. Enggak, sama mama sama papa. Oh, Iya. ayah juga gak ikut. Enggak ikut ayah. Tau gitu kamu aja yang ikut ya. Tapi dengar-dengar kamu sekarang lagi nabung buat pergi umroh betul. Iya. Karena
Ami nggak ngajakin aku umroh, aku bisa umroh sendiri gitu ya. Enggak. Tapi kamu nabung buat umroh. Tabungan dari Enggak mana? sama-sama. Uangnya dari mana? Dari prestasi. Dari prestasi, Prestasi alhamdulillah. dari kalau ikut lomba gitu Iya, dapat hadiah. Iya, dapat hadiah. Terus lebaran ada THR Iya. dikumpulin. Udah berapa itu tabungannya? 11 juta. Sudah 11 juta. Masya Allah, luar biasa. Oke, jadi tabungan itu benar-benar buat umroh. Iya. Beneran? Nggak boleh dipakai. Gak boleh pakai. Aku mau umroh dan uang ini gitu. Nanti mau pergi sama siapa? Pulang sama keluarga. Sama keluarga. Berarti masih banyak dong tabungannya itu. Iya. Insya Allah mudah-mudahan dapat rezeki banyak buat umroh sekeluarga ya. Siapa aja yang mau dipergiin, diberangkatin? Mama, papa, ya, aneh, Ami, ayah, Azizi. Umrohnya bawa host ke sana. Sama Kak Irfan, oke? Sama Abi Amir, sama Saya Husen, sama juri semuanya, sama Kak Nabila dan Koko dan Islim mau? Tak. Gak tahu, cukup gak uangnya? Cukup. Tapi alhamdulillah ya. Itu usaha ayahnya sudah berapa lama, Mi? Kalau usaha lokal dari 2022 Oh baru? Iya, kemarin sempat impor ekspor. Oh Iya. sampai ekspor juga? Iya, ke Pakistan, ke India gitu. Cuman capek banget dia kan. Udahlah main lokal aja katanya. Oh gitu. Pandemi kemarin ngefek gak? Oh tapi mulai baru 2022 ya? Enggak, yang ekspor impornya yang efek. Jadi waktu itu tiba-tiba dolar naik, alhamdulillah. Pas dolarnya anjlok, alhamdulillah juga. Iya, gitu. Jadi sebetulnya sudah lama, bukan dari 2022? Dari 2019. Oh sudah lama juga cukup, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ini anak sekecil ini sudah punya cita-cita ingin pergi umroh. Dan diwujudkan dengan menabung. Bahkan jangan hanya umroh saja, haji. Karena kita kadang-kadang haji jika mampu terus merasa nggak mampu, saya mah belum mampu. Akhirnya tidak ada niat, tidak ada usaha untuk menabung sekecil apapun. Dan itu sebetulnya jangan seperti itu ya, betul ya Habib? Iya Kak Irfan. Jadi kalau lagi ngisi pengajian, saya tanya jemaah sekalian siapa yang mau pergi umroh? Semuanya ngacung Kak Irfan. Ketika ditanya sudah berapa yang ditabung? Belum Pak Ustadz. Jadi niat itu bukan hanya kemauan, niat itu harus mulai nabung. Iya. Nah begitu sudah mulai nabung, disitulah niat. Jadi niat itu harus benar-benar kuat. Kuat itu artinya dia sudah mulai gitu. Di Abi Amir pernah membimbing seorang kakek yang benar-benar sudah renta Kak Irfan. Gak ada satupun dari keluarganya yang hidup, dia pergi sendirian pergi haji. Nah waktu itu Abi Amir masih kuliah di Pakistan ya, tempat ekspor impornya. Nah Abi Amir kalau berangkat dari Pakistan sudah bawa dagangan 10 biji karpet. Nah, gitu. Abi. Iya, jadi kan bekal untuk dijual di sana. Jadi di Mekah itu pas di antara jemaah itu ada seorang kakek, Abi Amir bimbing, kakek sendirian, iya. Gimana kakek kok bisa berangkat? Siapa yang berangkatin? Saya sejak saya masih muda, saya nabung. Saya siapkan gentong di dapur. Setiap saya dapat keuntungan dari jualan saya masukin 1.000 perak, 2.000 perak. Akhirnya dalam usia saya begini baru lengkap itu hasil tabungan saya. Alhamdulillah saya berangkat nak, katanya gitu. Jadi memang Kak Irfan, niat itu harus kuat seperti azka. Jadi kalau sudah ada berubah pikiran nanti ini, godaannya tuh azka. Nanti kalau sudah uang kamu sudah banyak dan kemudian mikir nih, mau beli rumah atau tidak, mau beli mobil atau tidak. Kalau tergoda, sudah. Setelah itu Allah cabut itu keberkahan tabungan itu. Dan dia kemungkinan akan sulit lagi untuk pergi umrah. Karenanya, kalau sudah punya tabungan dan niat itu sudah milik Allah. Sudah, jangan goyah dalam kondisi apapun. Dan jangan tergoda. Pokoknya teruskan, insya Allah. Semakin kuat kamu niat, berapapun jumlah orang yang ingin kau berangkatkan, akan tercapai. Ya. Amin. Nah ini yang kata Nabi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah itu dia rahasia daripada kekuatan niat. Ya. Sebetulnya nih tiba-tiba saya teringat beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, ketika almarhum ayah saya
ingin pergi umroh sekeluarga besar. Kan saya keluarga besar sekali ya, 8 bersaudara, ponakan juga banyak. Jadi total Berapa tuh bus berapa? 90 orang Bi. Allah. Pengen pergi umroh bersama-sama, kata apa gitu saat itu. Allah. Kan bisa kita pergi sendiri sekeluarga. Itu kan aduh 90 orang. Siap, saya bilang gitu. Udah, akhirnya udah diniatkan, cari travelnya berapa, ya udah berapa kali bayar, pokoknya sampai kapan pergi itu harus sudah lunas. Menjelang pergi betul Bi, ada yang datang, ini tanah bagus mau dijual, aduh bisa uangnya tuh pas banget dengan yang saya kumpulkan dengan harga tanah itu betul Bi. Aduh gimana nih, kapan lagi bisa dapat tanah bagus dengan harga bagus, tapi ini kapan lagi mewujudkan cita-cita orang tua. Alhamdulillah saya memutuskan pergi umroh bersama dengan 90 orang. Tapi sayangnya meninggal dunia. Jadi tidak berangkat dengan tapi Kebahagiaan Kak Irfan. mewujudkan cita-citanya. Kebahagiaan bawa ayah. Subhanallah. Kak Irfan, tidak semua orang punya kesempatan itu. Abi Amir pulang dari Pakistan habis kuliah. Belum Allah kasih rezeki. Berniat sekali. Ingin kebahagiaan, bisa membawa ayah, ibu pergi haji. Pergi umrah. Ternyata Abi Amir baru pulang, ayah sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hanya niat untuk ibu. Alhamdulillah Kak Irfan, dengan izin Allah SWT, dengan niat yang kuat bisa berangkat sama ibu. Ya. Dan hanya bertiga Kak Irfan, saya, ibu saya, dan istri saya. Alhamdulillah. Ya. Dengan niat yang kuat. Ya. Allah mudah. Pemandangan yang paling masih terbayang sampai sekarang tuh ketika terbang. Kan tiket semuanya sudah dipesan sebetulnya. Jadi mama cuma duduk ngelihat sebelahnya kosong. Seharusnya almarhum ada di situ. Dan ketika tawaf kita pegangan tangan 90 orang. Anak, cucu, mama semuanya. Sa'i. Wah itu indah banget Bi. Doakan kita semuanya merasakan keindahan beribadah di tanah suci ya Bi. Diniatkan. Masa kita nyicil motor aja bisa memaksakan diri. Masa kita menyisihkan sedikit rezeki untuk bisa pergi ke tanah suci. Masa tidak mampu. Saudaraku rahmatullah, kita seringkali mengutamakan kepentingan nafsu kita. Kita bisa beli HP 1, 2, 3. Kita bisa memberi makan ke HP kita pulsa. Seringkali ternyata itu menjadi penghalang untuk kita bisa ketemu Ka'bah yang Allah agungkan. Ayo niatkan. Pasang berapapun, 1000 perak, nggak apa-apa. Ini untuk Allah. Biarkan Allah yang ngatur. Dan tabungan sudah masuk berapapun, Allah yang akan menjaganya, Allah yang akan mengantarkannya. Ketika kita meninggal sebelum berangkat, ada otomatis Allah kasih pahala. Karena ini termasuk makna wa innama likulli mimman nawa. Ketika dia meninggal dan dia ternyata sudah menyiapkan keberangkatannya, maka Allah kasih pahala seperti mengerjakannya. Masya Allah. Apabila kita sebetulnya mampu tapi tidak sempat berangkat, ini yang mengerikan ke Irfan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang diberi kemampuan dari Allah SWT untuk pergi haji dan dia tidak berangkat lalu meninggal dunia, falyamut maitatan Yahudi wa Nasraniyah. Kematiannya dianggap seperti kematian orang Yahudi dan Nasrani. Kan dengan sengaja dia meninggalkan rukun Islam yang Allah tentukan. ya mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan, diberikan rezeki untuk bisa berniat dan membuktikan dengan cara mengumpulkan sedikit demi sedikit rezeki kita untuk bisa beribadah ke tanah suci. Tidak hanya umroh, haji, insya Allah ya. Makasih ya, Aska. Tabungan kamu mudah-mudahan cepat penuh. Amin. Cita-cita kamu memberangkatkan anggota keluarga dikabulkan oleh Allah SWT ya. Amin. Makasih Ami ya. Salam buat keluarga. Kita kembali sesaat lagi tetap di Hafiz Indonesia 2024. Cinta Al-Quran.